Eh, Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat semua atau Bu? Waalaikumsalam Pak Ismail. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Biasanya kan Ibu energik sekali ya. Mohon izin Bu, kalau boleh tahu, itu kira-kira apakah ada yang bisa saya bantu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Ismail ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah Bu ada waktu kalau untuk teman sejawat kan. Dan jangan sungkan Bu, itu tidak mengganggu saya. Saya senang malah Bu. Iya, iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ismail sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Oh, jadi apa Mm-mm. yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Kira-kira yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini itu apa Bu? Saya berharap Pak akan mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya sama teman atau kalau bisa dari Bapak aja dari ini kan, gitu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan selain yang tadi? Hmm, saya sangat berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini Pak. Ya, baik Bu. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin. Ya, Semoga amin, amin ya Rabbal. permasalahan ini bisa diselesaikan seperti yang kita harapkan ya Bu. Iya, baik Pak Ismail. Ingat atau tidak ya Pak ya, beberapa hari Ya. yang lalu Bapak Kepala Sekolah melakukan kunjungan di kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari Kepala Sekolah. Hmm, ya ya saya ingat Bu. Tapi Mm-mm. bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut itu kenapa Ibu? Iya Pak, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius, maksudnya Bu, tidak serius seperti Iya. apa Bu? Itu, Pak, Bapak Kepala Sekolah mengkritik saya tentang kesepakatan kelas yang telah saya buat bersama dengan murid-murid saya di kelas. Hmm, Kesepakatan kelas ya Bu. Kalau boleh tahu Iya. kesepakatan yang Ibu buat bersama siswa itu bagaimana Bu? Apakah kesepakatan kelas yang memberikan hukuman fisik atau seperti apa sehingga sampai kepala sekolah Ibu mengkritik kesepakatan yang telah Ibu buat bersama siswa itu Bu? Iya, Pak. Jadi sepertinya beliau kurang berkenan ketika saya membuat kesepakatan kelas dengan mencantumkan salah satunya memberikan denda kepada murid ketika melanggar tata tertib dan tidak melaksanakan piket. Hmm, ya, saya paham. Jadi masalahnya seperti itu ya Bu. Iya, Pak. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa saya ketika membuat kesepakatan kelas itu dengan mencantumkan mencantumkan memberi denda jika siswa melanggar tata tertib
piket kelas itu juga bersama murid-murid saya. Dan murid-murid saya juga yang mengusulkan untuk itu, Pak. Jadi mereka yang setuju gitu. Hmm, jadi begitu ya Bu masalahnya. Kalau Mm-mm. begitu saya izinkan saya bertanya dulu Bu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dengan melakukan denda membayar terhadap murid yang ada di kelas Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya kan mencantumkan itu juga karena kesepakatan bersama dan usulan dari murid-murid saya, Pak. Dan pembayaran denda juga saya kembalikan lagi kepada kelas sebagai kas untuk keperluan kelas, Pak, gitu. Iya Bu, saya paham. Berarti pembayaran denda itu bukan untuk Ibu kan, tapi untuk keperluan kelas. Jadi keperluan bersama ya Bu. Iya, Pak, begitu, Pak. Iya. Nah, mengapa Ibu menggunakan denda Bu sebagai alternatif pada murid ketika tidak mengerjakan tugas, tidak piket dan tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati Bu? Saya melakukan itu supaya murid-murid saya itu sadar, Pak. Dengan melanggar, otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensi untuk membayar denda. Sehingga uang jajan mereka menjadi berkurang dan tidak melakukannya lagi, gitu, Pak. Hmm. Sebenarnya itu Bu sudah bagus idenya tentang kesepakatan kelas yang mewajibkan anak untuk membayar denda supaya tujuannya Mm. positif ya Bu. Ketika Iya, Pak. anak sayang pada uang jajannya yang harus digunakan membayar denda dan dapat lebih giat belajar lagi. Tapi begini Bu, Mm-mm. eh, bagaimana hasilnya saat Ibu melakukan sanksi tersebut? Yang kita ketahui ya Bu, kondisi ekonomi murid kita kan berbeda-beda ya Bu. Ada yang dari ekonomi mampu, namun ada juga yang dari ekonomi kurang mampu. Itu bagaimana Bu? Oh iya, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini saya menyamaratakan kondisi ekonomi murid-murid saya. Nah, iya Bu. Eh, Iya, jadi Pak. sekarang rencana Ibu itu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi itu bagaimana Bu? Iya, Pak. Saya berniat meninjau ulang kembali kesepakatan yang sudah saya buat bersama murid-murid saya, Pak. Iya bagus Bu. Eh, sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira lain yang akan Ibu lakukan selain yang tadi Ibu sebutkan? Iya, saya berencana bahwa saya akan menemui kepala sekolah dan saya juga akan menyampaikan pada beliau bahwa saya meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya. Begitu, Pak. Oh, wah, subhanallah luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu ya Bu. Eh, ya, Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega nih, karena jujur saya takut salah. Salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. hmm, ya alhamdulillah Bu. Saya juga ikut merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega ya. Terus Iya, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, eh, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Ibu? iya Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Baik, Bu. Terima kasih. Hmm. Lalu selanjutnya, dukungan apa ya yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut?
Nah, terkait masalah ini, Pak, ini juga dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya untuk meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, idenya bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan ini Iya, Pak. dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria lagi seperti sebelumnya ya, Bu. Eh, Iya, Pak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Bapak Ismail dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya. Baik saran maupun masukannya sehingga saya sekarang merasa enakan dan lega sekali, Pak. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sama-sama, Bu. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya tadi. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi tugas upacara nanti pada hari Senin. Iya, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Sudah selesai Ya, kita simulasi kasus kita. kedua Pak ya. Apakah lanjut? Lanjut? Lanjut kasus kedua Pak. Boleh. Berarti Ibu yang menjadi coach-nya. Iya, sebentar ya Pak. Nah, saya menjadi coach-nya. Mm-mm. Oke, boleh dimulai, Bu. Boleh Pak. Assalamualaikum Pak Fahmi. Apa kabarnya Bapak hari ini? Waalaikumsalam, Bu Rahma. Ya, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Kelihatannya sepertinya pada hari ini eh, Bapak pikirkan dilihat dari saya pikir dilihat dari raut wajahnya mungkin apa yang ada bisa saya bantu Pak Fahmi. Kelihatan ya, Bu, kalau saya lagi memikirkan sesuatu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, Bu. Namun saya bingung mau mengutarakannya sama siapa, takut juga mengganggu teman-teman, Bu. Oh, kalau begitu Ibu nggak keberatan, keberatan boleh saya tahu permasalahannya, Pak. Tidak perlu sungkan, Pak, karena saya punya waktu kok, Pak, buat mendengarkan permasalahan Bapak. Jadi boleh Bapak ceritakan permasalahannya, Pak. Siapa tahu ada jalan keluarnya. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sebenarnya saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya itu saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Ya, ya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Hmm, yang sudah saya lakukan itu saya mencoba beberapa metode pembelajaran, tapi masih belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Cocok, Bu. Oh, gitu ya. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Tantangan yang saya hadapin itu saya masih merasa kesulitan, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat proses pelajaran berlangsung. Saat saya menjelaskan pelajaran, mereka asik sibuk berbicara, Bu. Iya, ya. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan, Bu, itu sebuah strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, itu, Bu. Iya, ya. Baiklah, Pak. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang sudah berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan?
Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian gitu, Pak? Iya. Kalau saya pikir, Bu, itu karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran sehingga mereka bosan, Bu. Itulah mungkin Iya, iya, menyebabkan iya. anak-anak itu berbicara. Oh, jika demikian berarti berkaitan dengan materi pelajaran ya, Pak. Menurut Bapak, agar anak ini bisa memahami materi yang Bapak ajarkan, seharusnya bagaimana baiknya, Pak? Setelah saya pikirkan, Bu, itu sebaiknya kita itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan Mm-mm, penjelasan itu menarik kepada siswa, Bu. Kita mm-mm. juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang mungkin lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Seperti Ya, yang sudah kita pelajarin, Bu, di LMS itu ada pembelajaran berdiferensiasi itu yang menyesuaikan pembelajaran sesuai gaya dan minat siswa, Ibu. nah, langkah yang Bapak ceritakan tadi saya rasa sudah tepat loh. Karena menggunakan diferensiasi itu sesuai dengan keinginan dan apa yang dibutuhkan anak zaman sekarang. Jadi, Bapak sudah tepat mengambil langkah itu. Kalau begitu, Bu, dari eh, pendapat yang kita tadi itu saya tuh merasa beban di pikiran saya itu berkurang, Ibu. Ya, Jadi akan saya coba terapkan rencana yang tadi, Bu. iya, iya, iya. Iya, Pak, bagus sekali. Saya juga merasa senang karena Bapak bisa mengatasi permasalahan Bapak. Iya, Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan terapkan di kelas, Bu. Lalu selanjutnya, ah, apa ada dukungan? Ya, kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut, Pak. Komitmen saya itu saya akan menyiapkan materi pembelajaran, Bu, sesuai kebutuhan anak. Dan menyiapkan media belajarnya sesuai gaya belajar anak di kelas agar anak tersebut itu belajarnya sesuai keinginannya, Bu. Wah, ide bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Ya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Rahma dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya. Amin, amin, ya robbal amin. Iya, Pak, sama-sama. Baiklah Bu, saya akan ke kelas dulu ya Bu. Iya, Pak, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.